Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa contoh kisah inspiratif dari yatim piatu yang berhasil meraih kesuksesan. Yang pertama adalah Aminah As-Silmi. Aminah As-Silmi adalah seorang aktivis muslimah dan pembicara publik yang lahir sebagai yatim piatu di Amerika Serikat. Meskipun mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, termasuk diabaikan oleh keluarga angkatnya karena keyakinannya yang berbeda, Aminah terus mengejar pendidikannya dan meraih gelar sarjana di bidang teknik elektro. Setelah memeluk Islam, ia memulai karirnya sebagai pembicara publik yang mempromosikan kesetaraan dan perdamaian antar umat beragama. Yang kedua, Imam Malik An-Nas. Imam Malik Ibnu An-Nas lahir sebagai yatim piatu di Madinah pada abad ke-8 Masehi. Meskipun kehilangan orang tuanya sejak kecil, ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam dan menciptakan salah satu mazhab hukum Islam yang dikenal sebagai mazhab Malik. Karya-karyanya dalam bidang hadis dan fikih sangat dihargai oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, Sulaiman Ar-Raj. Sulaiman Ar-Raj adalah seorang pengusaha sukses dan filantropis Saudi Arabia yang lahir sebagai yatim piatu. Dia dan saudara-saudaranya mulai bekerja di usia muda untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kemudian mendirikan bank Islam terbesar di dunia, Ar-Rajhi Bank, yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Saudi Arabia. Yang keempat, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey adalah seorang presenter dan produser televisi terkenal yang lahir sebagai yatim piatu di Amerika Serikat. Meskipun mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, termasuk mengalami pelecehan seksual saat masih muda, Oprah terus mengejar mimpinya dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia televisi. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kehilangan orang tua tidak harus menjadi penghalang dalam mencapai kesuksesan. Dalam beberapa kasus, justru kehilangan tersebut menjadi motivasi untuk mencapai impian dan meraih kesuksesan hidup. Berterima kasihlah kepada mereka yang pernah menyepelekan, meremehkan, mengkerdilkan, merundung, menghina, bahkan mencaci maki. Berlian akan tetap menjadi berlian, sekalipun berada di kubangan lumpur. Tidak akan tertukar antara emas 24 karat dengan emas muda. Anda tidak sendirian, Tuhan tidak tidur. Tegakkan kepala, maju terus pantang mundur. Hadapi dunia dengan senyuman sekalipun hatimu hancur, ragamu lunglai. Saya pun pernah menahan penderitaan hidup selama 10 tahun lamanya. Bangkit dan raihlah cita-cita Anda. Mulailah dengan hal kecil dan lakukan sekarang, jangan pernah menundanya. Berdoalah dan yakinlah bahwa mereka yang pernah mengirimkan air mata agar tetap berumur panjang, sehingga mereka akan menyaksikan keberhasilan Anda. Genggamlah erat janji dalam jiwa Anda, lalu wujudkanlah melalui karya sesuai dengan bakat dan hobi Anda. Tentunya salurkanlah hal tersebut pada hal yang positif, lagi bermanfaat. Lihat dan buktikan hasilnya. Tunggulah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan pengalaman saya harus menunggu selama 7-8 tahun untuk membuktikannya. Anda akan terkejut jika hal itu pun terjadi pada diri Anda. Mereka yang pernah mencibir, meragukan, dan merendahkan, tiba saatnya mereka kehilangan jati diri mereka. Karena mereka tidak melakukan apa-apa kecuali diam di tempat dan terus menilai kehidupan orang lain sesuka hati mereka. Akhirnya mereka bertanya pada diri mereka, kenapa saya tertinggal? Sedangkan Anda memiliki mental bola, semakin ditekan semakin melambung. Anda tengah berlari, bahkan meloncati dinding keterbatasan Anda demi meraih target, peluang, harapan, celah, dan posisi emas yang berada di depan mata.
Keberhasilan sedang menunggu, menyambut, dan mempersilahkan Anda untuk duduk di singgasana. Kuncinya adalah keimanan, kesungguhan, ketekunan, konsisten, disiplin, lapang dada, yakin, percaya diri, sugesti, dan selalu berpikir positif. Anda akan mewujudkan mimpi yang selama ini yang hanya bersarang dalam dada. Mimpi yang menjadi kenyataan. Semua yang pernah terucap akan terwujud. Bersabarlah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sesungguhnya urusannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yasin ayat 82. Semoga berhasil. Saya doakan semuanya menjadi manusia yang bermanfaat, sukses dunia akhirat. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Bahwa sebagai manusia sudah sepantasnya kita harus belajar hidup mandiri. Kurangi ketergantungan kepada orang lain. Menjadi mandiri bukan berarti tidak membutuhkan orang lain sama sekali. Di sisi lain, kemandirian sebenarnya mencakup kemampuan untuk mengurus diri sendiri secara lebih mandiri dan fleksibel. Namun, kemandirian bukan berarti harus mengandalkan diri sendiri sepenuhnya dan tidak membutuhkan orang lain. Sebagai manusia, kita selalu membutuhkan orang lain dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan sosial, keuangan, dan emosional. Kita bisa mendapatkan dukungan, bantuan, dan nasihat dari orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, teman, dan kolega. Namun, kemandirian berarti kita memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hidup kita. Itu juga berarti kita dapat mengatasi hambatan dan masalah yang kita hadapi dengan lebih mandiri, tanpa terlalu tergantung pada orang lain. Dalam hal lain, kemandirian mengajarkan kita inspiratif, berpikir kreatif, dan berani mengambil resiko dalam hidup. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan kebutuhan kita akan dukungan sosial dan hubungan dengan orang lain. Jadi, kemandirian sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih tegas, dan lebih bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tetapi juga untuk memahami betapa pentingnya kita membutuhkan hubungan dan dukungan orang lain, termasuk ada tidaknya kehadiran orang tua di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji." Ada dalam surat Al-Fatir ayat 15. Oleh karena itu, seorang muslim tidak memiliki harapan selain Allah. Karena jika itu terjadi, maka kita memang telah melupakan ayat-ayat Allah dan semakin mereduksi hidupnya menjadi kehinaan dan kesengsaraan. Nah, di sini maka motivasi dan dorongan sugesti positif harus kita dapatkan. Minimal kita bisa menciptakan motivasi, dorongan dari diri sendiri sebelum mencari dukungan kepada orang lain. Semangat dan tetap berusaha menjadi yang terbaik versi dirimu. Wish you all the best. Kamu cantik, tapi sayang sana sini mau.